Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada malam hari ini. Dan spesial pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan efisiensi apa yang bisa kita lakukan pada kegiatan pertambangan, khususnya dari sisi pengelolaan peralatan. Di tengah situasi seperti yang kita hadapi saat ini, di mana kita sedang mengalami pandemi dan juga harga komoditi yang sangat fluktuatif, sehingga tidak bisa menjadi acuan kita untuk membuat rencana jangka panjang, dan juga pasar yang lesu. Ditambah lagi karena pandemi, kos operasi meningkat tajam. Ya, sebagai informasi, salah satu teman saya yang bekerja di salah satu kontraktor nasional di Kalimantan Timur, biaya operasional mereka akibat pandemi ini meningkat 4 miliar per bulan hanya untuk satu site. Nah, peningkatan biaya itu akibat pemeriksaan swab, rapid test, dan sebagainya. Dan juga untuk isolasi. Karena untuk isolasi mereka menggunakan hotel supaya tidak bercampur atau bersosialisasi dengan karyawan-karyawan lain. Jadi pasar lesu, harga fluktuatif, kos operasi meningkat. Maka dituntut adanya efisiensi. Dituntut adanya cost reduction atau penghematan di berbagai lini. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk upaya penghematan. Akan tetapi pada diskusi kali ini kita akan membatasi upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan dalam rangka efisiensi dari sisi pengelolaan peralatan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan dari sisi pengelolaan peralatan dalam rangka efisiensi. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan sahabat dunia tambang kita adalah, sesuai dengan Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 lampiran 2, tepatnya di halaman 116 terkait dengan unjuk kerja peralatan. Di sana dijelaskan bahwa unjuk kerja peralatan itu ada 5 parameter. Mulai dari physical availability, mechanical availability, kemudian yang ketiga utility of availability, dan yang keempat effective of utility, dan yang kelima adalah pencapaian produktivitas. Dan kelima parameter tadi menggunakan 3 variabel sahabat dunia tambang kita. Yang pertama adalah W atau working hours efektif. Nah, kemudian S standby time, dan juga yang ketiga R repair time. Kalau W semakin tinggi W, maka semakin tinggi unjuk kerja peralatan. Maka bisa kita sebut W ini adalah sahabat kita. Harus kita naikkan. Nah, kemudian S dan R, ini yang kemudian menurunkan unjuk kerja peralatan. Semakin besar S, semakin besar R, atau semakin lama sebuah peralatan standby, atau semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki peralatan karena sering rusak misalnya, maka unjuk kerja peralatan akan semakin kecil. Maka yang kedua ini musuh kita, S dan R. Maka tentunya supaya terjadi efisiensi terkait dengan pemakaian peralatan, maka unjuk kerja peralatan itu harus meningkat. Nah, supaya unjuk kerja peralatan meningkat, maka kita harus menurunkan angka S dan juga angka R. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita untuk menurunkan angka R misalnya, atau menurunkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan atau perbaikan peralatan? Atau dengan kata lain, apa yang harus kita lakukan untuk memperkecil kemungkinan alat itu rusak? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan pelaksanaan atau penerapan program maintenance. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, di program maintenance ada namanya preventive maintenance dan juga corrective maintenance. Preventive maintenance tentunya untuk merawat peralatan itu, atau peralatan itu dirawat sebelum rusak. Dan kemudian kalau ternyata memang rusak, maka dilakukan corrective maintenance. Prinsip dari preventive maintenance adalah bahwa sebenarnya semua kerusakan itu bisa kita prediksi. Maka dengan preventive maintenance yang baik, maka alat itu akan rusak sesuai dengan waktu yang sudah diprediksi. Kalau sampai alat itu rusak di luar waktu atau sebelum waktu yang sudah diprediksi sebelumnya, maka
berarti ada sesuatu masalah. Ya, entah kondisi yang berbeda dengan kondisi sewaktu kita merencanakan program maintenance. Maka tentunya dengan preventive maintenance yang baik bisa menurunkan corrective maintenance, bisa menurunkan breakdown time atau lost time produksi. Ya, maka yang bisa kita lakukan adalah jangan sampai jadwal preventive maintenance itu dilampaui atau dilewati. Maka lakukanlah preventive maintenance sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kapan itu atau berapa harus kita rencanakan? Tentu sesuai dengan rekomendasi dari pabrik pembuat alat tersebut. Nah, selain preventive maintenance, kemudian juga corrective maintenance tadi, begitu rusak harus segera diperbaiki. Yang ketiga yang bisa kita lakukan selain preventive maintenance, corrective maintenance, maka yang ketiga terkait dengan manpower. Nah, dalam hal ini mekanik, helper, atau juga tireman, maka tingkatkan kompetensinya. Nah, semakin meningkat atau semakin tinggi kompetensi seorang mekanik, maka tentunya dia bisa menyediakan perbaikan atau perawatan-peralatan yang sesuai dengan rekomendasi pabrik pembuat tentunya. Begitu juga dengan helper dan juga tireman, dan bisa melaksanakan pekerjaannya tepat waktu. Nah, selain kompetensi, kita juga harus menagih komitmen dari mekanik, helper, dan juga tireman tadi. Ya, komitmen. Jangan sampai mereka hanya berpikir, pokoknya selama saya digaji, ya sudah saya bekerja. Mereka harus punya pemikiran atau harus punya sense of belonging. Kalau sampai alat ini tidak produksi karena rusak, karena saya tidak becus memperbaiki, misalnya saya seorang mekanik, maka bulan depan saya belum tentu gajian. Harus punya semangat itu. Libatkan mereka, ya. Libatkan mereka seolah-olah mereka adalah pengusaha, bukan hanya sekedar pekerja yang cari gaji. Untuk menumbuhkan sense of belonging. Dan ini pernah kita lakukan di sebuah perusahaan jasa. Ya. Kita sampaikan target dari perusahaan ini supaya operating cost dan juga owning cost tertutupi. Ya, investasi terhadap alat itu bisa kembali dan juga dapat untung. Ya, selain menutupi biaya investasi, biaya operasi dan juga dapat untung, maka targetnya harus sekian. Kalau target ini nggak tercapai, Anda belum tentu gajian bulan depan. Itu kita sampaikan. Akhirnya sense of belonging tumbuh. Semua merasa berkepentingan dengan perusahaan ini. Akhirnya semua semangat untuk menjaga kinerja itu bertumbuh. Nah, itu harus kita sampaikan, sahabat dunia tambang kita. Sehingga tadi selain alatnya tidak rusak sebelum waktu yang sudah direncanakan, nah, kualitas perbaikan juga menjadi mumpuni karena mekanik, helper, tireman, electrician dan sebagainya yang bertugas untuk merawat dan memperbaiki peralatan sudah kompeten dan punya komitmen yang tinggi. Kemudian masih terkait dengan program maintenance, maka kita juga harus menyediakan tools yang sesuai. Jangan sampai toolsnya tidak lengkap atau tidak sesuai. Akhirnya apa yang terjadi? Mekanik membuat toolsnya sendiri, ya, membuat peralatan hasil modifikasinya sendiri, sehingga pada saat digunakan terjadi kecelakaan di lapangan, maka terjadi lost time yang lebih besar, waktu produksi hilang lebih besar. Akhirnya maksudnya untuk penghematan, ya, menghemat tidak membeli tools, akhirnya terjadi kerugian yang lebih besar. Nah, itu yang pertama yang bisa kita lakukan, sahabat dunia tambang kita, terkait dengan program maintenance. Yang kedua, masih penghematan atau dalam rangka efisiensi dari sisi pengelolaan peralatan, maka yang kedua yang bisa kita lakukan adalah terkait dengan pengujian peralatan. Kalau selama ini perusahaan sahabat dunia tambang kita bekerja menguji peralatan itu menggunakan pihak ketiga, taruhlah misalnya alat angkat. Nah, kita menggunakan pihak ketiga untuk menguji yang kita sebut sebagai PJT, Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis. Nah, nanti ke depannya ya jangan pakai PJT lagi. Ya, mohon maaf ini buat perusahaan pihak ketiga, ya, karena kita sedang berbicara terkait dengan efisiensi dari sisi pengelolaan peralatan.
Karena dari sisi peraturannya atau dasar hukumnya, baik itu sesuai dengan Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, di sana bahwa peralatan itu harus dijamin kelayakannya, harus dilakukan komisioning dan juga pengujian. Begitu juga dengan di Kepdirjen 185 tahun 2019, bahwa sarana prasarana instalasi dan peralatan itu juga harus diuji. Tapi tidak pernah dibilang di sana harus oleh pihak ketiga, tidak. Tapi oleh siapa? Oleh kepala teknik tambang. Dan tentunya oleh kepala teknik tambang kalau mampu. Maka kalau belum mampu, harus segera kita mampukan. Nah, pertanyaannya sekarang, yang disebut mampu itu yang seperti apa? Nah, disebut mampu menguji peralatan kalau ada dua syarat minimal. Yang pertama adalah punya tenaga teknis pertambangan yang berkompeten untuk melakukan pengujian. Apa itu tenaga teknis pertambangan yang berkompeten? Itu sudah banyak kita bahas di video-video yang lain. Silahkan nanti dicari dan linknya akan kita sertakan nanti di kolom deskripsi. Nah, tentunya yang pertama syaratnya adalah punya sertifikat kompetensi. Maka kalau terkait dengan alat pengujian alat angkat, maka tenaga teknis pertambangan yang berkompeten itu harus memiliki sertifikat sebagai inspektur alat angkat. Yang kedua, punya sertifikat sebagai inspektur las. Dua ini saja sertifikatnya sudah cukup. Sudah masuk kategori tenaga teknis pertambangan yang berkompeten untuk bisa melakukan pengujian alat angkat. Dan di mana itu bisa dapat? Oh, banyak sahabat dunia tambang kita. Di BKI ada, di Sukovindo ada, di UI juga ada, dan sebagainya. Nah, itu terkait orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya mampu tadi harus punya alat uji. Apa saja itu alat uji itu, Pak? Ya tergantung alat yang akan diuji. Kalau kita bicara alat angkat, maka tentunya harus punya load scale atau timbangan misalnya. Harus punya beban uji. Beban uji yang sesuai dengan kapasitas alat angkat yang akan kita uji. Nah, hanya itu sebenarnya sahabat dunia tambang kita. Hanya dua itu. Punya tenaga teknis pertambangan yang berkompeten untuk melakukan pengujian dan punya alat uji. Dua itu dimiliki, maka KTT masuk kategori mampu melakukan pengujian. Tidak harus pihak ketiga. Bayangkan penghematan yang akan bisa kita raih. Misalnya pihak ketiga, satu alat angkat misalkan, kalau misal sekali uji 10 item misalnya, 10 unit, maka harganya misalnya 10 juta per unit, 100 juta. Kalau yang melakukan pengujian itu orang kita sendiri, maka tentunya dia udah digaji kok. Tidak ada lagi biaya pengujian. Oh, tapi Pak, ada biaya untuk mendapatkan sertifikasi dan juga biaya membeli alat uji. Yes, itu biaya, akan tetapi itu biaya sekali seumur hidup. Itu investment cost hanya sekali. Selanjutnya tahun-tahun ke depan akan kita nikmati hanya karena tahun-tahun ke depan hanya biaya kalibrasi alat. Tidak ada lagi biaya uji. Nah, jadi akan sangat besar efisiensi yang bisa kita capai kalau pengujian alat itu kita lakukan sendiri, sahabat dunia tambang kita. Yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk mencapai efisiensi dari sisi pengelolaan alat berat atau peralatan adalah dengan memperhatikan atau memastikan kesesuaian peralatan yang sering kita sebut match factor. Idealnya adalah match factor sama dengan 1. Kalau match factor sama dengan 1, berarti kinerja alat gali muat itu 100% dan juga kinerja alat angkut 100%. Kalau sampai match factor kurang dari 1 atau berarti 0, sekian, itu berarti ada saat-saat alat gali muat menganggur. Atau kalau match factor lebih daripada 1, itu berarti ada saat-saat akan terjadi antrian di loading area, antrian alat angkut di loading area. Jadi perhatikan kesesuaian peralatan. Jangan gunakan ekskavator Komatsu PC200 misalnya untuk loading, taruhlah misalkan untuk loading whole pack 730. Atau bahkan 830 atau paling besar 930. Kalau Anda gunakan ekskavator PC200 untuk loading whole pack 930, itu sama saja dengan Anda sedang loading cold diesel tapi pakai sekop.
nanti operatornya ketiduran di cabin. Ketiduran di cabin, udah 3 kali mimpi dia, belum penuh itu. Jadi perhatikan kesesuaian. Nah tadi kalau sampai match factor kurang dari 1, alat gali muatnya menganggur, berhenti, walaupun sudah merapi-rapikan material yang akan dia muat nanti, belum datang dump truknya. Kan tidak mungkin juga dia matikan itu ekskavator, maka kita buang-buang bahan bakar. Padahal kita juga sudah bayar rentalnya full time, seolah-olah bekerja 24 jam. Ya. Jadi begitu sayangnya nanti. Begitu juga dengan match factor lebih daripada 1. Nanti dump truknya antri panjang. Selama antri, karena operator tidak boleh keluar dari kabin, maka tentu engine juga akan menyala. Lagi-lagi buang fuel. Nah, itu yang ketiga yang bisa kita lakukan sahabat dunia tambang kita. Jadi yang pertama tadi program maintenance, kemudian yang kedua pengujian peralatan, yang ketiga kesesuaian peralatan. Kemudian yang keempat juga fuel consumption. Fuel consumption. Nah, terkait dengan fuel consumption akan kita bahas lebih detail nanti di video lain sahabat dunia tambang kita. Akan tetapi sebagai preview kita akan sampaikan di sini. Coba Anda lihat dulu. Coba Anda bandingkan antara unit yang sama, unit nomor 1 dan nomor 2, tapi sama tipenya. Tentu berbeda operatornya. Nah, dan muatannya pasti sama, jarak angkutnya pasti sama. Kalau jarak angkut sama, beroperasi di waktu yang sama, jenis unitnya sama, tahunnya sama, perawatannya sama, hanya beda operator, tapi berbeda konsumsi fuelnya, maka ada masalah. Ada masalah di yang mengkonsumsi fuel lebih banyak. Nah, maka ada masalah, mari kita identifikasi masalahnya apa. Nah, begitu sahabat dunia tambang kita. Dulu kita pernah terapkan di salah satu kontraktor juga di tambang. Kita sudah mengidentifikasi saat-saat di mana paling rendah fuel consumption dan saat-saat di mana paling tinggi fuel consumption. Nah, kalau kita sudah punya kesimpulan itu, ada tarif atas, tarif bawah, begitu nanti fuel consumption melebihi tarif atas, berarti ada sesuatu yang terjadi. Bisa saja kencing solar misalnya di tengah jalan. Nah, dan akan kita bahas nanti terkait dengan fuel consumption lebih detail di video yang lain. Kemudian yang kelima yang bisa kita lakukan adalah penentuan kecepatan maksimum. Ya, kecepatan tentunya kecepatan alat angkut. Coba kita cek dulu sahabat dunia tambang kita. Mari kita evaluasi. Kita misalnya menerapkan selama ini kecepatan maksimum di jalan angkut itu 40 km per jam. Jangan-jangan masih aman kalau kita naikkan sampai 50. Ya, tapi saran saya jangan trial and error. Mari kita evaluasi, mari kita kaji dulu. Ya, mari kita kaji, kita buat kajian apakah masih aman kalau dinaikkan. Karena nanti kalau sampai kecepatan maksimum bisa naik dan masih aman, itu berarti cycle time berkurang. Cycle time berkurang tentunya akan menurunkan juga cycle time system. Kalau cycle time system juga sudah berkurang, maka tentunya produktivitas akan naik. Nah, itu 5 hal yang bisa kita lakukan secara garis besar sahabat dunia tambang kita untuk mencapai efisiensi atau reduction cost di masa pandemi ini, ya. Itu 5 hal yang bisa kita lakukan dari sisi pengelolaan peralatan. Ya, sekali lagi, yang pertama tadi terkait dengan program maintenance. Yang kedua, pengujian peralatan. Kemudian yang ketiga, kesesuaian penggunaan peralatan. Yang keempat, terkait dengan fuel consumption. Dan yang kelima adalah analisis kembali terkait penentuan kecepatan maksimum. Baik sahabat dunia tambang kita, semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa membantu kita sehingga kegiatan pertambangan kita semakin efisien. Tentunya semakin efisien artinya cost operasi semakin turun, tentunya profit perusahaan akan semakin naik. Maka tentunya negara juga akan ikut menikmati karena pajak juga atau potensi pendapatan negara akan meningkat. Baik sahabat dunia tambang kita, kalau ada pendapat lain atau mungkin metode-metode lain yang
bisa mencapai efisiensi yang lebih signifikan lagi, silahkan masukkan di kolom komentar ya, supaya pemahaman atau wawasan kita semakin lancar dan kemungkinan kita bisa mencapai efisiensi bisa semakin besar. Baik, sampai di sini pertemuan kita, dan seperti biasa mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.